Hah, banyak foto aku dan Arman tersebar di sosial media. Waduh, bisa gawat ini. Mereka udah tahu kalau aku pacaran sama Arman. Ini semua gara-gara kamu. Kan aku udah bilang untuk nganterin kamu sampai rumah, bukan di pinggir jalan kayak gitu. Sekarang lihat kan, kita jadi ketahuan. Coba aja kamu dengerin apa kata-kata aku kemarin. Mungkin ini nggak akan terjadi loh. Kok kamu nyalahin aku sih? Aku nggak salah apapun ya. Mana aku tahu kalau ada orang di situ. Ya kamu salah lah. Gara-gara kamu, sekarang reputasiku sebagai laki-laki soleh yang nggak pernah pacaran ini jadi tercoreng. Ya Allah, ini anak soleh banget ya. Udah ganteng, masih muda, paham agama lagi. Bu Ijah, saya mau beli koyonya satu dong, Bu. Masya Allah, ini orang soleh banget ya. Wih, pantesan fokus ke HP. Orang dari tadi fokus ngeliatin cowok. Bu, beli koyo, Bu. Astagfirullah, ya ampun. Pak RT, kalau mau beli tuh bilang baik-baik dong. Jangan teriak kayak gitu. Saya kaget loh. Saya udah ngomong dari tadi, Bu. Bu Ijah yang malah fokus terus sama HP-nya. Aduh, pinggang saya sakit lagi, Bu. Mana koyonya? Ya ampun, Pak RT kenapa? Pinggang saya sakit, Bu. Saya beli koyonya satu ya. Cepetan, siapa tahu kalau pakai koyo nggak terlalu sakit. Kenapa nggak langsung ke rumah sakit aja, Pak RT? Atau diurut gitu? Nggak usah. Ini paling sakit cuma sebentar. Pakai koyo juga pasti sembuh. Ya udah, sebentar ya Pak, saya ambilkan. Koyonya yang panas ya, Bu, biar kerasa. Aduh, ini pinggang dari kemarin nggak sembuh-sembuh. Ini Pak koyonya. Makasih ya, Bu Ijah. Oh ya, tadi Bu Ijah tuh liatin video siapa sih? Kok fokus banget ngeliatinnya? Oh, itu si Arman, Pak RT. Dia udah pulang dari pesantren, terus sekarang rajin ceramah di sosial media. Tuh, lihat Pak RT, dia ganteng kan? Oh, si Arman udah gede juga ya dia. Terakhir ketemu dia masih kecil loh. Iya, sekarang dia udah besar Pak. Aktif banget di sosial media. Konten-kontennya yang dia bikin itu sangat memotivasi anak-anak muda. Wah, bagus banget tuh, Bu. Semakin banyak anak muda yang menyebarkan kebaikan, terutama tentang agama. Alhamdulillah. Iya Pak RT, anak saya aja suka lihat konten-konten dia. Apalagi konten yang tentang pacaran. Dia sering tuh ngajak anak muda buat gak pacaran. Pokoknya bagus banget deh Pak RT. Anak muda seperti Arman yang harusnya jadi contoh tuh, memanfaatkan sosial media untuk mengajak pada kebaikan. Salut saya sama dia ya. Oh yaudah, Bu Ijah, saya duluan ya, mau pasang koyo. Kalian istirahat biar pinggang saya nggak sakit lagi. Iya Pak RT, hati-hati ya. Pak RT, aduh, Pak RT itu nggak bisa ya nungguin saya sebentar. Pak Hansip, kenapa lari-lari gitu? Saya lagi ngejar Pak RT, Bu. Saya tadinya mau bawa Pak RT ke tukang urut. Kasian, pinggangnya sakit terus. Dia malah kabur. Aduh, kejar sana Pak. Suruh Pak RT diurut pinggangnya. Kasian saya lihatnya. Ya Bu, ini juga mau saya kejar lagi. Permisi ya Bu. Ada-ada aja sih. Iya, baru ingat Pak RT kan belum bayar koyonya ya. Aduh, kok bisa lupa ya? Terpaksa deh aku masukin ke daftar utangnya dia. Seperti yang saya katakan, pacaran sebelum menikah itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaat. Jadi untuk kalian semua, hindarilah pacaran. Sarah, sumpah ya, aku itu kagum banget sama Arman. Dia itu masih muda, tapi pemahamannya soal agama harus diacungi jempol. Iya, itu kan karena dia dari kecil udah di pesantren. Jadi wajar kalau pemahaman agamanya emang tinggi. Orang tuanya juga kan termasuk orang-orang yang paham agama. Aduh, kayaknya kalau jadi istri dia bakalan beruntung banget deh. Gak usah mimpi. Lihat nih Sar, video ceramahnya dia aja banyak yang viral. Aku yakin sih, pasti banyak yang kagum sama dia. Shh, kamu jangan bahas dia terus dong. Kita kan lagi dengerin ceramah, fokus aja dengerin. Iya, galak banget sih. Bisa-bisanya ya dia ceramah ngajak orang buat gak pacaran, tapi dia sendiri pacaran. Mungkin itu hanya yang saya bisa sampaikan ya, karena waktunya sudah mau memasuki waktu sholat. Kita akhiri dulu ceramah kali ini. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah selesai aja sih. Padahal kan aku masih mau mandang wajahnya Arman. Ikut acara kayak gini tuh yang diambil apa yang disampaikan, bukan orang yang menyampaikan. Udah yuk kita pulang aja. Kamu yakin mau turun di sini? Ini masih lumayan jauh dari rumah kamu. Mending aku anterin sampai rumah aja deh ya. Gak usah, kalau kamu anterin aku sampai rumah, yang ada ketahuan dong. Emangnya kamu mau reputasi kamu sebagai pemuda soleha yang anti pacaran itu jadi tercemar?
Iya juga sih. Yaudah deh, tapi ini sepi banget loh. Kamu nggak takut? Hahaha, ngapain takut? Aku udah biasa kali lewat sini. Lagi pula bagus dong kalau jalannya sepi. Kita kan jadi nggak bakal ketahuan. Iya juga sih. Sarah, makasih ya. Hari ini kamu udah nemenin aku. Akhir-akhir ini aku lagi pusing banget sama jadwalku yang padat. Tapi untung aja ada kamu, pujaan hatiku. Makasih ya. Bu Ija, kita ngapain sih sembunyi-sembunyi di sini, Bu? Jadi kayak maling gini. Pak Hansip, jangan berisik. Tuh, Pak Hansip lihat, ada Arman. Dia lagi sama perempuan. Kira-kira itu siapa ya? Kok kelihatannya kayak mesra gitu? Pacarnya kali, Bu. Gak mungkin kan kalau cuma temen sampai usap-usap kepala gitu. Hah? Pacar? Gak mungkin lah. Arman itu kan anak soleh. Gak mungkin dia pacaran. Orang dia aja sering ceramah atau ngisi kajian tentang larangan pacaran. Masa dia pacaran sih? Ya, si ibu zaman sekarang itu demi menunjukkan citra yang bagus, apapun bakal dilakukan. Ya salah satunya bohong. Kan bisa aja di sosial media atau di depan orang-orang Arman itu bilang gak pacaran. Tapi kan bisa aja kalau sebenarnya dia itu pacaran. Hah, ya juga sih. Saya harus mengabadikan momen ini. Gak baik pakai foto-foto segala, Bu. Ini buat bukti kalau selama ini Arman itu udah bohong. Sosokan orang pacaran. Taunya malah dia yang pacaran. Ya udah, kamu duluan ya cantik. Aku liatin kamu dari sini. Oke, aku duluan ya. Kayaknya nggak ada yang lihat deh. Mending aku pulang sekarang. Sarah juga udah deket rumahnya. Wah, benar ternyata. Selama ini dia itu pacaran. Nyesel saya ngeidolain dia. Makanya Bu, cari idola tuh yang pasti-pasti aja, yang jelas backgroundnya. Bocah ingusan kayak gitu kok diidolain. Ya kan saya mana tahu kalau sifat aslinya si Arman itu kayak gitu. Saya pikir dia tuh anak baik-baik aja. Ya udah Bu, kita pulang aja yuk. Saya dari tadi digigitin nyamuk nih. Iya, ayo. Si Arman ini benar-benar bermuka dua. Dia keluar-keluar bilang jangan pacaran ke semua orang. Dia sendiri yang malah pacaran. Aku harus bilang ke anakku, jangan sampai dia terlalu suka sama si Arman. Dan yang pasti jangan sampai si Arman ini jadi panutan. Gak pantas banget dia jadi panutan. Siang Bu Ijo, saya mau kopinya Bu. Kopi hitam ya Bu. Saya juga ya Bu, samain dia kayak punya Pak RT. Ya udah, tunggu sebentar ya, saya bikinkan dulu. Pak RT, saya mau bilang sesuatu. Semalam saya sama Bu Ija mergokin si Arman. Yang bener Bu, jangan sembarangan kalau ngomong. Nanti jadi fitnah loh. Arman itu kan paling anti sama pacaran. Masa sih dia pacaran? Gak percaya. Kalau Pak RT gak percaya, coba tanyain aja sama Bu Ija. Semalam Bu Ija sempet foto Arman sama pacarnya. Ini kopi hitamnya, silakan dinikmati. Makasih ya Bu Ija. Oh ya Bu Ija, kata Pansip bener tuh ya, Arman itu punya pacar. Saya sih sebenarnya antara yakin dan gak yakin Pak RT. Soalnya saya cuma ngeliat Arman lagi sama perempuan. Tapi saya gak dengar sih apa yang mereka omongin. Nih Pak RT, lihat sendiri aja. Sebenarnya ini cuma foto biasa sih Bu. Mungkin nanti akan saya tanya langsung aja ke orangnya ya. Iya Pak RT, mohon ditanyakan ya. Soalnya Arman udah ngajarin contoh yang gak benar. Bener itu Pak RT, semuanya harus diluruskan. Takutnya kita yang salah lihat, atau memang itu beneran pacarnya Arman. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli sih mau itu pacarnya atau bukan. Cuma yang bikin saya nggak terima itu dia kor-kor bilang jangan pacaran ke semua orang. Diam-diam dia sendiri malah pacaran. Itu kan namanya tindakan tidak sesuai dengan omongan. Bu Ija tenang aja ya. Saya kan bicarakan ini dengan baik-baik sama Arman. Kalaupun itu emang benar, saya harus menegur Arman. Karena pasti banyak anak muda yang ngikutin dia. Itu bisa jadi contoh yang buruk loh. Bener itu Pak RT. Ada Pak RT. Ada apa nih Pak? Ke rumah saya, tumben banget. Ada yang saya mau bicarakan sama kamu Arman. Bisa kita ngobrol sebentar? Mau ngobrol apa ya Pak? Iya, ayo duduk dulu Pak. Nggak enak kalau ngobrol sambil berdiri kan. Ini loh Arman, ada warga yang lapor ke saya soal kelakuan kamu. Katanya dia melihat kamu sama seorang perempuan. Sebenarnya permasalahannya itu mereka bilang kalau itu kamu pacaran ya. Apa itu benar ya?
Aduh, gawat nih. Ternyata ada yang ngeliat aku sama si Sarah. Pacaran apa ya, Pak? Lagi pula kapan mereka ngeliat saya bareng sama perempuan? Semalam lu, apa bener kalau itu kamu dan pacar kamu? Ya ampun Pak RT. Pak RT nggak perlu khawatir. Itu emang saya, tapi itu bukan pacar saya. Kebetulan saya habis ke rumah teman dan dia nggak ada yang nganter, jadi kasihan lah. Saya cuma nganter aja, Pak. Apa bener begitu? Iya, Pak. Lagi pula kenapa saya harus pacaran? Kan pacaran itu haram, sesuai apa yang saya bilang, Pak. Bagus deh kalau gitu. Saya mengenal kamu itu sebagai orang yang soleh dan selalu menginspirasi banyak orang, terutama tentang larangan berpacaran. Saya harap kamu bisa bersikap sesuai dengan apa yang kamu sampaikan, yuk. Pak RT tenang aja ya, Pak. Saya akan pastikan itu semua tidak benar. Saya juga nggak mau loh jadi orang yang munafik. Baiklah kalau gitu, saya rasa itu hanya kesalahpahaman aja deh. Maaf ya saya gangguin. Nggak apa Pak RT, saya ngerti kok. Saya minta maaf ya Pak RT kalau ada yang salah saya lakukan atau apa gitu, atau kesalahpahaman ya. Saya minta maaf ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga salah paham. Ya emang harus dilurusin. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Pak RT percaya. Aku harus pasti ini, berita ini nggak nyebar kemana-mana. Bisa gawat kalau banyak orang yang tahu. Banyak foto aku dan Arman tersebar di sosial media. Waduh, bisa gawat ini. Mereka udah tahu kalau aku pacaran sama Arman. Ini semua gara-gara kamu. Kan aku udah bilang untuk nganterin kamu sampai rumah, bukan di pinggir jalan kayak gitu. Sekarang lihat kan, kita jadi ketahuan. Coba aja kamu dengerin apa kata-kata aku kemarin. Mungkin ini nggak akan terjadi loh. Kok kamu nyalahin aku sih? Aku nggak salah apapun ya. Mana aku tahu kalau ada orang di situ. Ya kamu salah lah. Gara-gara kamu, sekarang reputasiku sebagai laki-laki soleh yang nggak pernah pacaran ini jadi tercoreng. Bisa-bisanya ya kamu nyalahin aku. Kamu lupa siapa yang ngajakin aku pacaran dulu? Kamu Arman. Kamu membangun citra kamu sebagai laki-laki yang nggak pernah pacaran di depan orang lain. Padahal semuanya itu cuma bohong. Terus sekarang kamu nyalahin aku. Ya terus, kenapa kamu mau pacaran sama aku? Semua jadi kacau. Reputasiku hancur. Gimana caranya aku bisa balikin reputasiku itu? Itu salah kamu sendiri. Kamu melakukan sesuatu yang kamu larang untuk orang lain. Kalau kamu nggak punya solusi, lebih baik kamu pergi deh. Kepalaku rasanya mau pecah. Kamu ngusir aku? Oke, aku pergi. Aku nggak nyangka ya kamu bisa nyalahin aku kayak gini. Aku harus balikin reputasiku. Beritanya makin beredar nih. Aku nggak bisa diem aja begini. Jangan sampai orang tua aku tahu, terutama ayah. Bisa-bisa dia marah sama aku. Aku harus segera meredam berita ini. Jangan sampai ini semakin menyebar. Aku harus balikin reputasiku. Gimana caranya ya? Aku tahu. Aku tinggal bikin klarifikasi aja ya. Kalau sebenarnya itu cuma fitnah, ya bisa bilang itu cuma editan sih. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya Arman akan mengklarifikasi tentang berita yang sedang beredar. Saya mengakui bahwa itu adalah saya, tapi wanita itu bukan pacar saya. Itu hanya teman saya yang kebetulan bertemu. Kami tidak sengaja bertemu di sana. Ngobrol sebentar, ya hanya itu sih. Kalian tahu sendiri kan, kalau saya ini suci, mana mungkin pacaran. Jadi saya harap kalian tidak perlu mempermasalahkan foto yang beredar itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan ini beritanya nggak makin menyebar ya. Wah, ternyata orang-orang mudah percaya. Lihat deh, banyak yang percaya lagi sama aku. Mudah banget ternyata bohongin orang. Dengan gini kan aku nggak perlu khawatir lagi. Mungkin untuk saat ini aku jangan ketemu sama Sarah dulu deh. Takutnya ada orang yang lihat lagi. Bahaya kan? Seperti yang saudara-saudara semua tahu, beberapa hari yang lalu saya mendapat gosip yang kurang mengenakan tentang diri saya loh. Saya ini difitnah oleh seseorang yang saya ini nggak tahu siapa. Saya difitnah berpacaran dengan seorang wanita. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillahnya ya, semuanya udah selesai. Kalian tahu sendiri kan, saya ini nggak mungkin pacaran. Sayang, kamu di mana? Kamu nggak lupa kan kalau kita mau jalan hari ini? Maaf ya sayang, hari ini aku ada pengajian di masjid, jadi aku nggak bisa. Ih, kok kamu nggak bilang dari awal sih? Maaf ya sayang, aku lupa. Nanti setelah acara dari masjid kita ketemu deh, janji. Gak mau aku udah males sama kamu. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu ngejauh dari aku? Itu jadi kelakuan yang sebenarnya. Katanya pacaran itu haram. Dia sendiri pacaran. Dia nggak tahu malu banget orang pacaran, tapi dia sendiri pacaran. Gimana konsepnya sih? Ciri-ciri orang munafik gitu tuh. Semuanya saya harap kalian tenang ya.
Saya bisa menjelaskan semuanya yang ada di layar itu. Tenang ya. Alah, udah nggak usah ngelak. Ternyata kelakuannya sama aja kayak orang-orang di luaran sana. Gak usah sok-sokan keluar-keluar pacaran itu haram, pacaran itu haram. Tapi kamu sendiri melakukan sesuatu yang haram itu. Itu bukan saya. Gak usah didengerin, mending kita pergi aja yuk. Yuk, orang itu tuh banyak bohongnya. Kenapa jadi gini sih? Aduh, habis ini aku. Waduh, jadi beneran yang aku lihat beberapa hari yang lalu, si Arman ini emang pacaran. Bisa-bisanya ya dia kayak gitu. Kata Pak RT pas ditanyain katanya cuma nganterin temennya, tapi ternyata dia bohong. Emang pantas sih dia dihujat di sosial media. Sekalian aja tuh nggak usah muncul lagi. Nih Koko Meong, kamu lihat deh, si Arman ini emang bener-bener ya nggak habis pikir saya. Miong. Nah kebetulan banget nih Pak RT datang. Pak RT, gimana sih Pak? Kata Bapak si Arman ini cuma nganterin temennya. Nih lihat Pak, dia tuh beneran pacaran. Berarti yang saya dan Pak Hansip lihat itu bener. Waduh, maaf ya Bu Ija, saya nggak tahu. Saya kan cuma menyampaikan apa yang Arman bilang. Dia kan bilangnya cuma temen doang. Semua itu ternyata cuma pencitraan biar dia dibilang anak soleh. Miong, iya bener. Waduh, bisa ngomong juga ya ternyata Koko Meong. Aduh, Pak RT turun dong, berat ini. Maaf. Koko Meong beneran bisa ngomong ya? Pak RT kemana aja? Dia itu emang udah bisa ngomong kali Pak. Miong, iya Pak RT, saya udah bisa bicara. Oh iya, kasusnya Arman sekarang tambah ramai di media sosial. Banyak yang membuktikan kalau Arman itu selama ini bohong. Teman-temannya bahkan menjauhi dia. Kasian ya. Biarin aja, itu hukuman yang pantas. Dia semena-mena memainkan agama cuma buat pencitraan aja. Ngapain ngasihanin orang kayak dia? Biarin aja, itu semua udah jadi balasan yang setimpal. Udah, kita nggak perlu bahas itu lagi. Jadikan ini pembelajaran aja buat kita ke depannya yuk. Orang-orang mulai membenciku. Ini semua emang kesalahanku sih. Aku ngajarin kebaikan untuk orang-orang, tapi aku sendiri malah melakukan keburukan. Munafik banget diriku ini. Lihat deh, itu kan si Arman yang suka ngasih ceramah di media sosial. Dia nggak tahu malu ya, masa ngajarin ke orang-orang buat gak pacaran, tapi dia sendiri malah pacaran. Iya, bisa-bisanya dia begitu, gak tahu malu. Mungkin emang urat malunya udah hilang kali ya. Aku punya rencana nih, kamu lihat ya. Rasain tuh, jadi orang makanya jangan so suci, sosokan ngelarang orang pacaran. Telur busuk itu simbol kebusukan kamu. Rasakan itu Arman. Kenapa kalian lakuin ini ke saya? Dulu kalian selalu membela saya, puji-puji saya. Kenapa sekarang kalian malah melemparkan telur busuk ke saya? Itu karena dulu kita pikir kamu itu orang yang benar, tapi setelah sifat asli kamu ketahuan, malah sekali kita puji-puji kamu. Ngapain kita puji-puji orang munafik kayak kamu? Harusnya kamu sadar kalau apa yang kamu lakukan itu salah, tapi kamu malah mempertanyakan hal ini. Sudah jelaslah orang-orang akan membenci kamu. Benar apa yang mereka katakan. Seharusnya aku sadar sama kesalahanku. Ayah benar-benar kecewa sama kamu. Gara-gara kamu nama baik keluarga kita jadi tercemar. Lihat itu di sosial media. Semua orang membicarakan keburukan kamu. Arman, apa kamu nggak sadar? Maaf ayah, aku nggak bermaksud bikin nama baik kita tercemar. Aku hilaf ya. Bagian mana yang hilaf Arman? Bagian mana? Sudah jelas-jelas yang kamu lakukan itu dilakukan secara sadar. Ampun ya, ampun. Aku minta maaf. Aku janji nggak akan ngulangin lagi. Kamu ayah masukkan ke pesantren agar menjadi anak yang soleh, menjauhi apa yang dilarang. Tapi kamu malah melakukan sebaliknya. Apa mau kamu Arman? Atau mungkin kamu mau hidup bebas di luar sana ya? Enggak ya, aku nggak mau ya. Sebagai hukuman, kamu pergi dari rumah ini. Jangan kembali sebelum kamu memperbaiki sifat kamu, Arman. Enggak ya, tolong, jangan usir aku ya. Aku nyesel ya, aku janji nggak akan ngulanginnya lagi ya. Ini sudah keputusan ayah. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Bawa semua barang-barang kamu. Kenapa ayah tega ngelakuin ini ya? Hidupku sekarang hancur. Orang-orang mencaci makiku. Sarah pergi meninggalkanku. Ayah mengusirku. Dan sekarang aku berada di ruangan kotor ini. Ruangan yang kotor dan kosong. Aku benar-benar hanya sendirian. Ini hukuman buatku.
Aku menampilkan citra yang baik di hadapan semua orang demi keuntungan diriku sendiri, agar orang-orang kagum padaku, agar aku mendapatkan banyak pujian. Tapi nyatanya semua itu sirna sekarang. Aku benar-benar menyesal. Ya Allah, ampuni aku, ampuni semua kesalahanku. Aku gak mau hidup seperti ini terus. Aku berjanji ya Allah, aku tidak akan melakukan yang Engkau larang lagi.